Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini, pertemuan yang sangat berbahagia ini, kita hanya membahas dua tema, yaitu tema yang pertama adalah al-isti'adzah, yang kedua adalah basmalah. Yang pertama isti'adzah. Isti'adzah ini apa yang dimaksud dengan isti'adzah? Kemudian apa-apa saja hukumnya? Kemudian apa dalilnya? Setelah itu kapan saja diucapkan isti'adzah tersebut? Sebelum kita mulai lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal apa itu al-isti'adzah. Isti'adzah atau yang bisa dikenal dengan kalangan masyarakat kita dengan istilah ta'awudz adalah ucapan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yang artinya aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang terlaknat. Ingat ya, a'udzubillah, saya berlindung dengan, bukan kepada tapi dengan Allah. Karena kita meyakini bahwasanya Allah itu selalu dekat dengan kita. Seorang muslim mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim sebelum memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Artinya apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terlaknat. Surat An-Nahl ayat 98. Para ulama berselisih pendapat, apakah perintah, apakah amar yang di ayat tersebut terdapat pada surah An-Nahl ayat 98 ini menunjukkan kewajiban untuk mengucapkan auzubillah ataukah sebagai keutamaan. Adapun isti'adzah atau ta'awudz ini dibaca ketika memulai membaca Al-Qur'an, baik itu di awal surah maupun di pertengahan surah, juga dibaca ketika melaksanakan salat dan terkadang diucapkan juga di luar salat. Ada beberapa lafaz al-isti'adzah tersebut. Yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang keempat, a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Yang kelima, a'udzu billahis samii'il 'alim minasy syaithanir rajim innahu huwas samii'ul 'alim. Yang kelima, Asta'izu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ada 6 lafaz isti'adzah tersebut. Lafaz-lafaz isti'adzah yang telah disebutkan boleh digunakan ketika memulai membaca Al-Qur'an dan boleh juga digunakan ketika solat maupun di luar solat. Tetapi lafaz yang digunakan oleh mayoritas ulama dan juga para ahli qura, yaitu lafaz yang pertama, yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, karena merujuk dalil ayat Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 98 tadi. Pembahasan yang kedua tentang basmalah.
Apa yang dimaksud dengan basmalah? Basmalah adalah ucapan bismillah. Ingat tak? Bi bukan bes. Bukan bes ya. Bi ya dikasrahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelaskan bismillah, millah, jangan mufakhamah, jangan tebal, tapi karena kasrah sebelumnya, maka lam itu adalah lam tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Harus jelaskan nun sukunnya. Nirrahim. Yang artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang muslim mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai membaca awal surah yang terdapat di Al-Qur'anul Karim kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kerana surat At-Taubah tidak boleh dimulai dengan ucapan basmalah. Adapun apabila orang yang ingin membacakan Al-Quran dari pertengahan surah yang manapun dari surah-surah Al-Quran, maka diperbolehkan baginya untuk membaca basmalah, dan dibolehkan juga tidak membacanya, cukup membacakan ta'awuz. Namun terdapat perselisihan yang sangat kuat di kalangan para ulama. Apakah basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Kerana jika ditinjau dari riwayat qiraat, pada sebagian qiraat yang sahih, basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah, dan sebagian qiraat yang lain basmalah termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Adapun mazhab Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan mayoritas ulama fikih berpendapat bahawa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dalilnya apa? Mereka mendalilkan di dalam hadis qala Allah Ta'ala qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Rawahu Muslim. Artinya Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku, sesuai dengan apa yang dia minta. Maka apabila seorang hamba berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Muslim. Adapun ulama yang berpendapat basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah, yaitu ini termasuk dari pendapatnya mayoritas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalilnya apa? Berdalil dengan hadis, di antaranya hadis berikut ialah idza qara'tum alhamdulillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Artinya, jika kalian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, kerana ia adalah ummul Quran, ummul kitab, 7 rangkaian ayat, sab'ul masani maksudnya, dan Bismillahirrahmanirrahim salah satunya dari itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi ada beberapa hukum membaca basmalah, antara lain yang pertama, wajib bagi yang beranggapan bahwa basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, yang kita kenal bahwasanya ini pendapat Imam Asy-Syafi'i mengatakan bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Yang kedua, sunnah mustahab
pada seluruh permulaan surat kecuali surat At-Taubah, atau membaca dari pertengahan surat-surat Al-Quran selain surat Al-Fatihah dan surat Taubah. Yang ketiga, hukum makruh pada permulaan surat At-Taubah. Yang keempat, mubah saat membaca dari tengah-tengah surat At-Taubah. Itulah beberapa hukum tentang membacakan basmalah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari hamba pribadi yang fakir. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Aqulu qawli hadza astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.